Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Trihaini Syardi akan mempresentasikan tentang tutorial ARDL model dengan menggunakan data time series, yaitu dengan aplikasi eViews. Kali ini masih sama dengan mata kuliah ekonometrik bersama Pak Alpon. Yang pertama, itu kita mengetahui dulu ARDL model itu adalah Autoregressive Distributed Lag, yaitu model yang tidak hanya mencakup nilai sekarang, tapi juga nilai masa lalu dari variabel penjelasnya. Sedangkan yang Autoregressive Distributed Lag itu adalah model yang mencakup satu atau lebih nilai masa lalu dari variabel Y di antara variabel X-nya. Sehingga kita bisa melihat pengaruh dari variabel Y dari masa lalu terhadap nilai Y masa sekarang. Nah, keuntungannya yang pertama, ARDL ini dia boleh tidak stasioner pada level yang berbeda. Kemudian, tapi ARDL itu tidak bisa untuk yang stasioner itu pada second difference. Kemudian yang kedua, ARDL ini tidak mementingkan bahwa variabel tersebut terkointegrasi juga pada ordo yang sama. Dan yang ketiga, ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel atau observasi yang sedikit. Nah, ini step-stepnya ya. Yang pertama, stepnya itu adalah kita melakukan uji stasionaritas. Jika dia tidak stasioner, maka kita transformasi. Kemudian, jika dia sudah stasioner, maka kita lanjutkan dengan uji kointegrasi. Kemudian, uji kointegrasi tersebut ada dua juga, dengan uji kointegrasi menggunakan tahapan pertama, kemudian uji kointegrasi dengan menggunakan ARDL bond test. Nah, untuk mengetahui apakah bond test ini untuk mengetahui apakah dia ada memiliki keseimbangan dalam jangka panjang nantinya. Kemudian, jika data itu stasioner dan tidak kointegrasi dengan tahapan yang pertama tadi, baru dia bisa digunakan menggunakan ARDL. Nah, setelah itu baru kita menggunakan asumsi klasik, dan baru habis itu kita menggunakan goodness of fit-nya dan uji stabilitasnya. Baru bisa kita gunakan model ini untuk peramalan. Contoh kasus yang pertama itu adalah kita mengetahui bagaimana apakah PDB atau X1 dan nilai tukar atau X2 itu mempengaruhi ekspor kayu manis atau Y. Dan bagaimanakah ramalannya tersebut sama nggak dengan angka didapat dari yang keadaan sebenarnya. Nanti kita akan melihatnya. Nah, kita lanjut masuk ke eViews. A few moments later. Nah, ini eViews kita. Yang pertama kita buka dulu data di ECM-nya. Kita buka ini datanya adalah dari tahun 1989 sampai 2018. 1989 sampai 2018. Datanya tahunan, makanya annual. Kemudian kita ambil grup empty group. Nah, ini kita kopikan semua dari Y sampai dengan X2. Ini kita copy ke eViews tadi. Nah, kemudian ini karena dia udah kita kopikan ke sini, baru kita melanjutkan dengan step-stepnya di sini. Kita lihat ya di ini nih PowerPoint-nya. Ini udah kita lakukan. Nah, kemudian ini kita melakukan uji stasionaritas dengan menggunakan masing-masing variabelnya tersebut. Setelah itu juga melihat stasionaritas itu secara bersamaan. Kita langsung masuk aja ke eViews-nya. Ini kita melihat dari variabel Y dulu. Kita lakukan unit root test yang pertama, level. Ternyata belum signifikan karena dia besar dari 0,05. Kemudian kita ambil unit root test yaitu first difference. Nah, ternyata dia udah kecil dari 0,05. Jadi Y sudah stasioner pada first difference. Nah, begitu seterusnya untuk S1 dan S2 juga kita lakukan pengujian seperti ini. Dapatlah hasilnya seperti ini. Jadi di mana Y itu stasionernya pada tahap yang pertama first difference yaitu DY, X1 adalah pada first difference juga, kemudian X2 juga first difference. Jadi DX1 dan DX2. Kemudian secara bersama-sama juga kita lakukan, kita kembali lagi ke eViews. Secara bersama-samanya itu kita ambil tadi dari grup, kita bikin view unit retest. Secara bersama-sama kita menggunakan ADF, kemudian first difference, karena tadi kita udah melihat ya dia itu first difference, kita buktikan di sini, kemudian kita oke-kan. Nah, kelihatannya di sini ya, nilainya di sini emang semuanya kecil dari 0,05. Oke, kita masuk tahap berikutnya.
Ini adalah uji kointegrasi. Uji kointegrasi pada tahap ARDL ini ada dua. Yang pertama kita untuk membuktikan dulu apakah dia udah cocok menggunakan mode ARDL. Kemudian yang kedua kita akan membuktikan kointegrasi dengan ARDL tersebut bisa untuk melihat hubungan untuk jangka panjang yang bisa digunakan untuk peramalan tadi. Nah, yang pertama ini adalah kointegrasi secara bersama-sama dengan menggunakan Johansen kointegrasi tesnya. Kita lihat ya ke if-use-nya. Nah, ini if-use-nya itu secara bersama-sama ini view kointegrasi tes Johansen. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa semua nilai probability-nya itu adalah besar dari 0,05, yang artinya dia itu tidak ada kointegrasinya. Tidak ada kointegrasi sehingga sesuai dengan yang tahapan yang pertama tadi, yang tadi kita lihat ini, jika dia tidak kointegrasi dan dia stasioner, berarti dia cocok untuk menggunakan ARDL ini, ya kan ya? Nah, ini kita akan melakukan selanjutnya, ini sesuai dengan ini tadi ya. Jika Y dan X stasioner dan tidak terjadi kointegrasi awal, maka model cocok itu adalah ARDL. Dan selanjutnya kita menggunakan kointegrasi dengan menggunakan bond test. Ini untuk melihat apakah dia memang cocok untuk digunakan untuk jangka panjang dan peramalan. Nah, caranya adalah yang pertama kita harus mengestimasi dulu ARDL-nya. Kita lihat lagi ke if-use. Ini sudah, maka ini kita close. Yes, ini juga sudah. Kita ambil ke if-use-nya. Jadi kita akan meramalkan lagi sekarang ini adalah yaitu model ARDL-nya. Jadi ini kita open as, oke, salah. Maksudnya open as equation ya. Open as equation. Y, X1, X2. Nah, di sini kita akan menggunakan ARDL. Nah, ini ARDL itu saat pertamanya itu harus stasioner. Jika kita menggunakan mode ARDL tanpa stasioner, maka kita akan mengkhawatirkan dia akan terjadinya regresi namanya itu adalah regresi lancung, yaitu regresi yang spurious regresi. Jadi kalau misalnya kita harus menggunakannya itu harus stasioner dulu. Oke. Jadi ini tadi stasionernya di level first difference, berarti ini kita ubah jadi DY. Kemudian X2 juga D, difference pertama. Kemudian ini juga D, X1 untuk difference pertama. Nah, oke, ini untuk dependent variabelnya kita bikin max selection 4 aja dulu, regressor juga 4. Tapi di sini kita bikin automatic selection. Jadi maksudnya dia akan mengeluarkan lag-nya secara otomatis. Nah, ini dia lag otomatis yang terpilih itu adalah 2, 4, 0. Jadi X1 untuk Y-nya adalah 2, X2-nya adalah 4, dan X1-nya adalah 0. Kemudian ini adalah probability-nya, juga R-square-nya. Nah, tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke model menjelaskan model RDL ini, kita akan melihat dulu ke bagaimana sih kointegrasi yang tadi kita bahas tadi itu, yaitu kita ambil koefisien diagnostik, kemudian kita ambil bond test. Nah, ini yang kita melihat itu kointegrasinya. Jadi, jika F statistik ini, nilai value-nya ini lebih besar daripada I1 bond dari alpha 5%, berarti artinya dia itu terkointegrasi dan dia ada memiliki hubungan untuk jangka panjang dan model bisa digunakan untuk meramal. Nah, di sini kita lihat ya bahwa 11,97 besar dari 3,87. Artinya model ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini sesuai dengan yang kita bikin di PowerPoint. Jadi di sini adanya hubungan kointegrasi dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah, tahap berikutnya kita akan melihat lagi yaitu bagaimana lag optimumnya. Kita kembali ke if-use, kita akan melihat estimate dulu. Di sini tadi terbalik ya, X2 dulu kita balikin. Tadi harusnya X1 dulu. Ya, kita susun lagi. Nah, kita ingin melihat bagaimana lag yang optimum yang akan dipilihnya. Kita ambil model selection, kemudian kriteria grab. Nah, di sini yang paling utama itu ARDL 204. Nah, jadi kita ubah dulu aja estimate question-nya itu. Jadi di mana variabel Y itu maksimalnya adalah 2 di sini ya, 2, berarti di sini maksimal lag Y-nya 2. Kemudian variabel X maksimalnya 4, ini tetap 4. Ini oke, tetap ARDL ya.
Nah, inilah model yang dari ARDL yang sudah kita lihat, yang sudah kita cari lag optimumnya. Kemudian tahapan berikutnya, ini sama ya 204. Kita akan melihat uji asumsi klasik dulu. Uji asumsi klasik ini, kita kembali lagi ke ifuse-nya. Yang pertama kita lihat dulu dari normality dari ARDL ini. Kita view residual diagnostic, kemudian normal. Nah, di sini nilai p-value-nya besar dari 0,05, artinya dia normal. Berarti ini terbuktikan ya, normal. Kemudian kita masuk ke autokorelasi. Nah, di sini dari uji Brash-Godfrey, di sini nilai R square-nya itu, probability C square-nya itu adalah besar 0,05, dan itu artinya juga tidak ada autokorelasi. Kemudian kita ambil ke heteroscedasticity, kita ambil yang Brash-Godfrey. Nah, oke. Di sini kita lihat juga yang pakai bintang ini, di sini probability-nya adalah juga besar dari 0,05. Artinya juga dia terpenuhi asumsi yaitu homoskedasitas atau non heteroskedasitas. Nah, ini uji asumsi klasik sudah terpenuhi semuanya, yang artinya kriteria yang terpilih adalah ARDL 204, yaitu di mana Y-nya berjumlah 2 leg, X1-nya legnya 0, maksudnya 0, kemudian X2-nya berjumlah 4 leg. Kemudian selanjutnya adalah model terbaik. Nah, dari model ARDL tadi itu kita akan mendeskripsikan lagi apa sih itu uji F-nya, uji T-nya, dan bagaimana R kuadratnya. Yang pertama kita lihat dulu uji F, yaitu uji F-nya 0,03, artinya kecil dari 0,05. Berarti artinya semua variabel ini bersama-sama membentuk suatu mempengaruhi Y-nya, Y tahun sekarang. Kemudian dari X1 uji T-nya kita lihat bahwa yang kecil dari 0,05 itu hanya Y tahun 1 tahun yang lalu, kemudian Y 2 tahun yang lalu, dan X 2 3 tahun yang lalu. Nah, karena ini semuanya kecil dari 0,05. Kemudian kita lihat dari R square-nya, di sini R square-nya itu dia itu 58,72%. Ini jumlahnya cukup besar karena di atas 50%. Dan ini bisa kita percaya karena semua modelnya itu sudah stasioner. Jadi kalau misalnya kita tetap meregresikan dengan R-score yang tinggi namun dia tidak stasioner, itu akan mengakibatkan regresinya regresi spurious. Tapi ini kita tadi udah stasioner sehingga sudah dipercaya untuk dilakukan. Nah, selanjutnya lagi kita lihat tadi model long run. Model long run ini digunakan untuk jangka panjang tadi, untuk peramalan. Caranya itu adalah kita lihat lagi ke ifuse, kita view, kemudian kita ambil koefisien diagnostik, kemudian kointegrasi dan long run form. Nah, di sini inilah modelnya. Namun di sini kita lihat ya bahwa X1 dan X2 itu tidak ada yang mempengaruhi karena probabilitasnya semua besar 0,05 untuk jangka panjangnya. Nah, namun jika kita lihat dari kointegrasi formnya, di sini terlihat bahwa kointegrasinya sudah minus dan probabilitasnya juga kecil 0,05, yang artinya ini model untuk long form bisa digunakan, namun bisa digunakan itu hanya dalam jangka waktu 2,47 tahun. Berarti 3 tahun kemudian setelah sekarang baru bisa ini model ini digunakan. Jadi setelah 3 tahun, berarti dari tahun 2018 2022 baru bisa kita gunakan model ini. Karena ini koefisiennya adalah 2,47 kointegrasi formnya. Nah, selanjutnya lagi kita masuk ke sini lagi, uji stabilitasnya. Jadi uji stabilitas ini digunakan untuk mendeteksi stabilitas parameter dalam jangka panjang dan jangka pendek. Jadi ini kita akan mengembalikan lagi modelnya ke model OLS-nya. Kemudian model itu dinyatakan stabil apabila garis birunya itu tidak keluar dari batas garis merah. Ini kita coba juga di ifuse. Jadi kita kembalikan lagi model tersebut, kita estimate, kita kembalikan dia ke model OLS-nya. Nah, secara otomatis ini akan berubah dengan model yang tadi kita bikin tadi, di mana Y-nya adalah ordo leg-nya 2, X1-nya 0, kemudian X2-nya ada 4. Nah, ini oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke stability diagnostic. Di sini recursive estimate OLS only. Di sini kelihatan ya bahwa OLS only. Nah, ini kita ambil kusum test. Nah, kita lihat bahwa semua garis biru ini adalah masih terletak di dalam garis merah. Artinya ini diterima. Kemudian yang berikutnya kita masih di recursive estimate tapi di kusum of square test.
Nah, di sini juga masih dalam garis merah. Artinya, kedua-duanya ini modalnya itu sudah menerima signifikannya ya, sehingga modal tersebut dinyatakan stabil. Jadi model ini bisa digunakan untuk mendeteksi stabilitas parameter dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Namun untuk jangka panjang tadi, sesuai dengan yang kointegrasi ini ya, ini hanya bisa dilakukan setelah 3 tahun berikutnya. Nah, inilah tahapan forecast-nya. Forecast itu peramalan. Bagaimana cara kita untuk meramalnya? Kita kembali lagi ke EViews, kita kembali lagi ke estimate model ARDL tadi. Oke. Nah, kita akan melakukan forecast, langsung aja ya, forecast. Dimana yang kita forecast setelah YF, nama variabelnya, dan dimana sampel yang kita gunakan masih sampel yang pertama tadi aja untuk membandingkannya. Oke. Nah, inilah hasil dari forecasting kita. Yang merah ini adalah bagaimana errornya, yang biru ini bagaimana hasil forecasting kita. Jadi ada kemungkinan error tersebut yang merah sebanyak ini, ya. Kemudian yang ini juga ada errornya. Nah, jadi di sini kita lihat pergerakan mereka itu sama, cuman errornya di sini terlihat bahwa semakin tahun lebih banyak bertambah tahunnya akan semakin tinggi errornya di hasil dari forecasting tersebut. Nah, dimana kita lihat variabel YF ini, hasil forecastingnya itu 2018 itu harusnya 217840. Nah, bagaimana variabel Y-nya? Kita bandingkan. Bagaimana variabel YF dan variabel Y? Apakah berbeda jauh atau tidak? Untuk YF ini 18.000, yang Y-nya, yang ini adalah 21.000. Jadi sekitar 2.000-an bedanya. Begitupun dengan 2017 juga 2.000-an. Namun di tahun 2016 ini sudah mendekati ya, masih sekitar 500-an ini. Jadi begitulah. Oke, begitulah hasil presentasi saya kali ini tentang model ARDL. Semoga bisa digunakan untuk uji-uji dalam tesis berikutnya, di mana persyaratan dari ARDL ini adalah dia harus stasioner dan terkointegrasinya itu tahap pertamanya itu tidak terkointegrasi pada model Johansen-nya. Kemudian pada saat bond test-nya itu dia harus terkointegrasi karena dia akan kita gunakan untuk peramalan jangka panjang. Demikian, jika ada yang ingin ditanyakan bisa mungkin email saya ke trihayuni@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.